Bagian kedua dari slide MIT tentang RNN ini di sini adalah ada sebuah permasalahan ya, sebuah contoh kasus untuk pemodelan sequence, yaitu bagaimana memprediksi kata berikut, memprediksi kata berikutnya. Ya, sebuah permasalahan untuk sequence modeling, pemodelan sequence, yaitu memprediksi kata berikutnya. Misalkan contohnya ada rangkaian kata-kata. This morning I took my cat for a walk. Ya, ya misalkan di sini ini ada kata-kata given ya, ada kita mempunyai, kita sudah tahu kata-kata this morning I took my cat for a, kemudian ini yang diprediksi berikutnya, ya ada titik-titik, misalkan ini nggak tahu ini titik-titik. Ya, untuk menyatakan bahasa ya, untuk merepresentasikan bahasa seperti ini, bahasa yang teks yang rangkaian kata-kata ini ke sebuah neural network, ya saya kira ya bahasa atau apapun ya, sebenarnya objek apapun, bukan hanya bahasa tapi juga yang lain-lain itu tidak bisa kata-kata masukkan di sini, tidak dikenal kan ini apa, neural network tidak bisa menginterpretasikan kata-kata ya, karena butuh numerical input ya, numerical input. Misalkan kata deep itu numerical inputnya apa, kata learning numerical inputnya apa, di mana numerical input ini ya ini misalkan ini adalah sebuah vektor untuk deep, numerical inputnya berupa vektor, misalkan untuk learning seperti ini. Ya, jadi kita perlu numerical input dan output di sini. Ya, bagaimana merepresentasikan menggunakan numeris ini bisa menggunakan apa yang disebut dengan embedding ya, jadi tertanam gitu ya, yaitu mentransformasikan indeks ke sebuah vektor ya, mentransformasikan indeks-indeks ke sebuah vektor yang ukurannya tetap itu artinya jumlah atau panjang vektornya sama antara kata deep, kata learning, meskipun ini ada 4 huruf, ini misalkan ada 7 huruf ya, learning, ini sama ininya vektornya. Jadi kalau untuk bahasa istilahnya database itu biasanya adalah korpus ya, korpus kata-kata atau database kata-kata, istilahnya korpus kata-kata. Ini adalah vocabulary atau kosakata, itu adalah korpus kata-kata. Misalkan untuk bahasa Inggris, ini sebagian dari bahasa Inggris dituliskan di sini, kosakatanya ada kata-kata ini, kemudian diindekskan, ya, diindekskan bahwa kata A itu indeksnya 1, nomor 1 ya, cat 2 sampai walk misalkan N, ya misalkan urutnya katakanlah seperti ini. Kemudian ini diindekskan ya, kata itu setiap kata ke indeks ya. Kemudian indeksnya itu seperti ini. Kalau embedding yaitu indeks yang tadi seperti yang satu ini dikonversi atau direpresentasikan ke vektor, jadi tertanam dalam vektor yang ukurannya sama antara kata satu dengan kata yang lainnya. Atau di sini yang sederhana indeksnya, indeks sederhana apa yang disebut dengan embedding yang one hot ya. One hot artinya yang hot itu cuma 1. Yang hot itu artinya yang angka satunya ini. Angka satunya cuma 1 dalam vektor kita. Vektor kita angkanya cuma 1. Ya, cara sederhananya adalah one hot embedding adalah kalau ini misalkan jumlah vocabulary-nya ada 10.000, misalkan jumlah katanya ada 10.000 kosakatanya, artinya panjangnya di sini ada 10.000 angka, 10.000 angka.
Kemudian yang diindeks yang nomor 1 artinya yang pertama 1, yang kedua 0 semua. Yang diindeks di sini kata ini adalah nomor 700, artinya nomor yang ke-700 ini 1, yang lain 0 semua. Seperti ini cara yang sangat sederhana, tapi kurang optimal dipakainya. Kemudian ada yang disebut dengan embedding yang dilakukan proses pembelajaran, ya, di mana jumlah vektornya nanti tidak sepanjang ini. Kalau tadi katanya ada berapa ribu gitu, nah ini hanya di jauh lebih pendek, seperti misalkan 300 misalkan gitu ya. Kemudian dilakukan learn embedding yang kemudian nanti maknanya akan kelihatan di sini. Makna itu artinya run dengan walk itu kalau dinyatakan dalam 2 dimensi, yang tadinya aslinya 300 dimensi, kemudian divisualisasikan, dikurangi dimensinya menjadi 2, ini run dan walk itu dekat-dekat. Kalau dog dengan cat dekat-dekat, happy dengan sad dekat-dekat, vektornya, kemudian die dengan sun dekat-dekat. Artinya word embedding yang dilakukan proses learning ini menyimpan atau mempunyai informasi makna yang artinya dekat-dekat, maknanya itu bisa divisualkan atau direpresentasikan di tempat yang dekat. Ya, kemudian tadi kita masih membahas, ini adalah kasus memprediksi kata berikutnya. Di bagian ini, di halaman ini kita lihat bisa menghandle, ya, bisa menangani panjang sequence yang bervariabel. Artinya di sini jumlah katanya ada 4, bisa jumlah katanya ada lebih banyak lagi, bisa jumlah katanya lebih banyak lagi, di mana di sini kasusnya adalah memprediksi kata berikutnya. Kata berikutnya itu adalah di sini adalah kata yang terakhir di sini, memprediksi di sini, ini memprediksi di sini. Ya, kita bisa menghandle variabel length, artinya ini memprediksi di sini itu artinya ini diingat-ingat atau disimpan juga informasi yang sebelum-sebelumnya. Kita mau memprediksi titik-titik di sini, mau ngisi ini for titik-titik. Nah, ini yang kata-kata sebelumnya di sini dan urutannya itu disimpan di neural network. Demikian juga di sini mau diprediksi yang terakhir titik-titik di sini before titik-titik. Nah, di sini kata-kata dari depan, paling depan ke belakang sampai satu sebelumnya itu disimpan di neural network. Nah, kemudian apa yang disebut dengan tadi ada desain kriteria yang berikutnya. Ini ada dependensi yang long term, dependensi yang jauh ke depan, seperti ini misalkan. Perancis adalah tempat di mana saya dibesarkan. Tetapi saya sekarang tinggal di kota Boston. Saya lancar berbicara titik-titik. Ya, berbicara artinya bahasa Perancis, dan informasi Perancis itu tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini, tapi di sini jauh, ya, long term dependency ini dependent ke sini, jadi long term dependency. Ya, ini adalah contohnya seperti itu. Ya, kita memerlukan informasi dari yang sebelum-sebelumnya, yang distant, yang jauh sebelumnya, yang distant, yang jauh sebelumnya, untuk memprediksi kata di sini, ya. Kemudian tadi desain kriteria yang diperlukan untuk pemodelan sequence, ya. Ya, ini adalah urutan, ya. Urutan yang berbeda itu harus disimpan juga, tidak boleh disamakan atau direpresentasikan disamakan untuk urutan berbeda. Ini contohnya 2 kalimat ini di mana kata-katanya sama, ya, tapi urutannya yang dibalik. Jadi yang di sini good, di sini bad,
di sini bad, di sini good. Ya. The food was good, not bad at all. Seperti ini gambarkan. The food was bad, not good at all. Ini kan artinya berbeda ya, berbeda. Nah ini urutan seperti ini harus dipertahankan urutannya, tidak boleh dibolak-balik. Urutan harus bisa menyimpan ya di neural network ini. Nah ini desain kriteria yang tadi ada 4 ya. Untuk memodelkan sequence kita membutuhkan 4 kriteria ini, yaitu bisa menangani sequence dengan panjang variabel yang berbeda-beda ya, panjang yang bervariabel ya, berpanjang ada yang pendek, ada yang sebuah kalimat ada yang pendek, ada yang panjang, itu bisa. Kemudian yang kedua, yang long term dependency yang seperti barusan, juga termasuk urutan. Kemudian share parameter. Tadi share parameter, di sini bobotnya hanya ada di sini, dan di sini untuk semua putaran ini di share, artinya bobotnya itu sama. Bobot ini untuk looping pertama, kedua, dan seterusnya sama. Bobot di sini untuk looping pertama, kedua, dan sama. Ini looping pertama, kedua, dan seterusnya sama. Jadi RNN, neural network yang recurrent, neural network yang looping di sini, yang berulang, itu memenuhi semua kriteria di sini, 4 ini. Nah kemudian recurrent neural network itu adalah juga menggunakan backpropagation ya, karena ada time step sehingga disebut di sini backpropagation through time. Nah, ini adalah di feed forward model ya, artinya dari bawah input ke atas itu adalah forward ya, ini diberdirikan ya, jadi dari sini ke depan itu maksudnya ke atas ini dari input ke output. Yang hitam ini ya, ini hitam harusnya hitam dulu ya. Kemudian backward yang ke sini yang merah ya. Ya, jadi algoritma backpropagation ya. Algoritma backpropagation itu digunakan untuk adjust bobot ya. Jadi di sini forwardnya itu menghasilkan prediksi, kemudian ada loss-nya berapa, kemudian backward-nya adalah mengupdate bobot antara lain dengan gradient descent. Jadi yang pertama ini adalah menggunakan derivatif atau gradient ya untuk backpropagation ini, dari output ke input, dari loss-nya ya. Jadi kita mencari gradiennya ya, mencari derivatifnya, turunannya ya, dari loss-nya. Dari loss itu artinya antara Y prediksi dengan Y yang seharusnya. Jadi loss ya, untuk setiap parameter. Parameter itu adalah yang di garis ini, itu adalah ada parameter, artinya bobot-bobot. Ya. Kemudian dicari gradiennya, kemudian dari loss dicari gradiennya, kemudian diubah sesuai dengan loss dan kemudian gradien itu. Saya kira kita udah panjang lebar membahas itu ya. Secara singkat seperti ini. Nah ini adalah juga sama backpropagation. Ya. Ini adalah RNN seperti ini, bentuknya core seperti ini. Kalau direpresentasikan, jadi sama dengan ya, supaya lebih memudahkan membacanya kita sebagai manusia. Nah kita digambarkan seperti ini, di mana di sini setiap output di sini sekarang ini ada loss, kemudian digabungkan jadi loss untuk masing-masing objek, seperti misalnya masing-masing kalimat. Ya. Ini backpropagation through time, karena ini adalah time step ke kanan. Tadi untuk yang garis hitam artinya untuk menghasilkan prediksi y-hat ini, kemudian dari prediksi didapatkan loss, masuk diakumulasikan loss totalnya, kemudian backward di sini, backward, dan ini backward di sini, artinya
revisi bobotnya, diupdate bobotnya. Bobot itu ada 3 saja, matriks WXH, ini WXH di sini, kemudian WHH di sini, WHH semua di sini, WHY di sini, WHY semua. Yang jadi ada 3 matriks. Ya, kemudian ada gradient flow-nya, yaitu dari kanan, karena squash-nya itu kalau bahasa Indonesia, misalkan ya, kalau misalkan bahasa, dari kiri ke kanan, artinya ini dari yang merah dari kanan ke kiri. Ya, ya untuk menghitung gradien ya, menghitung gradien untuk H0 ini kita perlu melibatkan banyak faktor dari WH di sini, WH di sini, dan memerlukan penghitungan komputasi yang berulang di sini, dari sini ke sini ke sini. Ya, kemudian ini yang sangat penting perlu diperhatikan permasalahan di RNN, yaitu karena melibatkan banyak nilai, ya, karena ada rantai, ya, penghitungan rantai ya. Itu kalau masing-masing nilainya kemudian mau dikalikan, kalau masing-masing lebih dari 1,2 kali 1,1 kali 1, berapa kali 1, seterusnya jumlah katanya berapa ya kan, itu kemudian nilainya karena masing-masing 1,1 dikalikan nilainya besar, bisa besar ya, relatif besar, disebut dengan exploding gradient. Jadi gradiennya itu meledak ya. Nah, ini solusinya salah satunya adalah dengan dipotong gradiennya, artinya diskalakan ya. Gradiennya diskalakan, ada skalanya misalkan. Ini solusinya. Ya, jadi masalahnya, ada permasalahan yang disebut dengan exploding gradient, di mana kalau nilai-nilainya itu lebih dari 1. Tapi kalau nilai-nilainya di sini, nilai-nilai dari derivatif, kemudian penghitungan-penghitungan tadi, itu kurang dari 1, dikali-kalikan, karena banyak nilai, kemudian 0, kali 0, berapa, kali 0, berapa, kali 0, berapa, yaitu kemudian bisa lenyap, ya, bisa vanish ya, gradiennya. Nah, ini adalah permasalahan yang lebih banyak, ini adalah gradien yang lenyap. Gradien lenyap itu artinya kriteria-kriteria yang tadi, ada long term dependency, ya, itu jadi tidak bisa melakukan long term dependency yang tadinya misalkan tadi lancar bahasa Prancis karena tinggal di Prancis di sini. Nah, ini kalau jauh ini udah nggak bisa jauh, ini nggak bisa mengupdate yang di sini, artinya kalau input yang di sini ini tidak bisa mempengaruhi di sini. Nah, di sini solusinya yang dibahas di sini, nanti ada solusi yang lain lagi. Ini ada 3. Yang pertama adalah fungsi aktivasinya dipilihkan yang lebih cocok. Kemudian inisialisasi bobot di sini, ini juga dipilihkan yang lebih cocok supaya tidak lenyap gradiennya. Kemudian yang ketiga, arsitektur dari network ini yang dibuat supaya meminimalisir vanishing gradient. Ya, ini adalah permasalahan long term dependency. Ya, mengapa vanishing gradient itu merupakan sebuah problem ya. Jadi vanishing gradient itu ada tadi bahwa mengalihkan banyak angka-angka 0 gitu, kali-kalikan 0, kemudian karena perlu back propagation yang cukup jauh karena kata-katanya bisa banyak. Nah, ini bisa semakin kecil dan kemudian lenyapnya. Sehingga parameter-parameternya yang diupdate itu tidak cocok. Sehingga cenderung hanya yang diperhatikan adalah kata-kata yang di dekatnya saja. Artinya kalau memprediksi seperti tadi di sini, memprediksi
yang di sini misalkan ini, nah ini tidak sampai jauh seperti ini. Bisa mungkin di sini hanya sampai di sini saja. Saya misalkan fasih berbahasa, oh ini Boston, mungkin artinya yang tergantung dari sini saja, tidak sampai ke sini. Dan ini adalah permasalahan yang disebut dengan vanishing gradient, yaitu kalau misalkan ini seperti ini, ya ini seperti ini relatif pendek, ini menebak kata berikutnya, di sini masih belum jauh. Tapi kalau misalkan saya besar di Perancis, bla 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 panjang, kemudian di sini, nah ini tidak bisa nebak lagi, long dependensinya itu apa hilang. Ya seperti ini jadi tidak bisa kalau panjang di sini, ini long term dependensinya bisa hilang. Nah, salah satunya yang pertama adalah bagaimana solusinya. Trik pertama adalah dengan fungsi aktivasinya yang dipilih. Fungsi aktivasi yang dipilih misalkan ReLU, Rectified Linear Unit penyarah linear, di mana karena tadi di back propagation itu menggunakan derivatif, kita lihat ReLU itu derivatifnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang lain derivatifnya seperti ini, tangen hiperbolik, kalau sigmoid derivatifnya seperti ini. Nah, kalau menggunakan ReLU di sini mencegah derivatif ini dari shrinking ya, dari turun nilainya. Kalau X-nya di sini lebih besar dari 0. Kalau di sini kan jadi bisa kecil yang tangen hiperbolik atau sigmoid, sehingga dipilih yang ReLU. Salah satu caranya untuk meminimalisir vanishing gradient. Kemudian yang kedua, trik kedua, solusi yang kedua adalah inisialisasi parameter bobotnya. Ini dengan identitas ya, dengan identitas. Ya. Ini kemudian kita bisa membantu mencegah bobot untuk kemudian menjadi 0 ya, karena di sini identitas itu artinya seperti dikalikan dengan dirinya sendiri. Kemudian ini yang akan dibahas lebih panjang lebar, yang lebih populer dan yang lebih ampuh ya, yaitu menggunakan teknik yang disebut dengan gerbang ya, jadi sel-sel yang bergerbang. Ya, jadi idenya adalah recurrent unit ya, recurrent unit yang tadi adalah di hidden tadi itu kemudian diberi gerbang ya, gerbang itu artinya bisa gerbang itu ditutup, gerbang itu sebagian dibuka, gerbang itu full dibuka, misalkan seperti itu. Gerbang untuk mengontrol informasi yang lewat. Jadi di sini tadi yang di tengah tadi itu kan yang hidden layer tadi kan, ini di gated. Nanti ada bukan hanya sekedar ada misalkan satu fungsi nonlinearity aja, kemudian di concatenate ya, tapi di sini ada gerbangnya. Gerbang itu ada beberapa teknik, ada yang namanya LSTM, ada yang namanya RU. Nah, ini kita menggunakan LSTM yang lebih lama dan yang lebih populer. LSTM singkatan dari long short term memory, dari namanya sendiri. Ini ada memorinya. Jadi ada tambahannya, ada memorinya. Jadi networknya itu ditambah nanti dengan memori, sel memori, sel yang bisa men-track informasi melalui time step ya. Jadi tidak atau meminimalisir supaya vanish atau lenyap. Nah, ini bagaimana network yang menggunakan LSTM, long short term memory. Ya, ini adalah standarnya, ini adalah standar RNN. Ya. Ini digambarkan tadi, yang tadi itu digambarkan seperti ini ya. Ini sebenarnya sama seperti tadi, cuma digambarkannya seperti ini, karena nanti kita akan menuju
seperti ini ya, ininya apa bentuknya. Jadi ditambahkan ini adalah inputnya, kemudian ini adalah outputnya, kemudian ini keluarnya adalah HT ya, HT artinya ini adalah vektor, ini vektor semuanya ya. Kemudian ini HT-1 karena tadi looping. Kemudian ada ini apa, ada fungsi aktivasi misalkan TNS atau yang lain. Ini adalah standarnya. Nah kemudian di sini, yang di sini di dalam hidden layer, sebuah hidden layer di sini, atau di sini ada satu unit ya di sini yang lebih besar lagi, yang blok di sini. Jadi LSTM modul sekarang berisi blok-blok komputasi. Jadi ada komputasi di sini. Yang computational block ini mengontrol laju dari informasi untuk ke forward, juga nanti kemudian backward. Ya. Ini ada XT, yang ini adalah input layernya, atau satu input ya, ini satu input ya, vektor, ini satu output. Nah, kemudian ada blok komputasi di sini, di mana sel-sel LSTM ya itu bisa men-track informasi di sepanjang time step. Nanti ada ini disebut dengan memori, ya, ini memori di sini sebagai tambahan yang tadinya balik lagi tadi ya. Ini cuma satu keluar di sini, ini ada satu paralel di sini yang tadinya hanya di sini saja. Nah ini tambah lagi, sini ada jalur sendiri. Nah untuk TensorFlow Keras di sini ini bisa hanya langsung LSTM, kita tidak usah memikirkan detailnya. Ya. Nah kita akan sekilas melihat secara detail di dalamnya. Ya, jadi di LSTM ini informasi ditambah, ya informasi di sini bisa ditambah atau informasi dihapus melalui struktur-struktur yang disebut dengan gerbang-gerbang ya. Jadi ini adalah gerbang-gerbang, di mana gerbang ini yang tadi itu gerbang bisa dibuka, bisa ditutup, itu menggunakan misalkan menggunakan sigmoid ya. Sigmoid kita lihat ya di sini, kita tahu sigmoid itu adalah seperti ini ya. Ini adalah inputnya ya, ada inputnya, kemudian sigmoid itu adalah bentuknya seperti ini 0 ya, di sini bisa 0, ini ya, ini adalah 0,5 yang nggak pas banget, tapi ini 0,5 di sini. Yang paling atas ini di sini adalah 1. Ya. Ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Ya, seperti gerbang atau pintu, ini bisa di sini ditutup. Artinya kalau ditutup di sini, keluarnya 0, nggak bisa keluar. Kalau ini dibuka di sini sampai sini, ini 1 artinya kalau dikalikan 1 artinya bisa di loss semua keluar gitu. Jadi ini adalah sigmoid yang inputnya di sini, outputnya di sini. Artinya outputnya di sini itu antara 0 sampai 1 tergantung inputnya. Ya, tergantung inputnya. Jadi kalau ini 0 artinya dikalikan 0 dari sini, dikalikan 0 ya udah hilang. Tapi kalau ini keluarnya 1, artinya di sini karena di sini kemudian ini 1 atau mendekati 1, artinya dikalikan mendekati 1 artinya diloloskan, misalkan seperti itu. Ini secara intinya gerbang itu ada, ini ada sigmoidnya, kemudian ada perkaliannya. Jadi di sini sigmoid dan point-wise multiplication. Jadi artinya dikalikan point-wise multiplication. Point-wise multiplication itu artinya adalah ini adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari sigmoid, ya. Sigmoid di sini. Hasil dari sigmoid itu di sini itu adalah ini semua garis di sini kan ada vektor, vektor, ini vektor, vektor.
Ini sigmoid, kalau misalkan ini angka-angkanya berapa, misalkan ini ada 5 di sini, 5 angka, vektor yang panjangnya 5, ya kemudian di sini dikalikan, ya, sini, atau digambarkan ini aja ya supaya gampang. Ini aja. Ya ini dikalikan ini dikalikan sini, ini dikalikan sini, ada juga 5, juga vektornya semua panjangnya 5. Di sini, di sini 5. Ini panahnya ke sana ya, arahnya ke sana. Nah ini tadi multiple wise, ini artinya ini dikalikan. Kalau ini 0, 0, 0, 0, 0 ya berarti habis semua. Tapi ya kalau ini misalkan mendekati 1, artinya ini terpelihara ya. Jadi ini ke kanan. Ya ini ada sigmoid yang sebagai pintunya di sini dikalikan di sini pointwise multiplication. Ya di sini jadi di sini ada multiplication, ada sigmoid, multiplication. Ini ada beberapa jenis gerbang, ada forget, lupakan, simpan, update, keluarkan, outputkan. Ya, ini yang tadinya hanya 10H di sini aja, tanpa ada gerbang-gerbang, atau 10H di sini aja, tanpa ada gerbang-gerbang, sekarang ada beberapa. Yang pertama adalah forget. Ya, forget. Di sini, LSTM itu akan memforget, melupakan bagian-bagian yang tidak relevan. Tentunya bagaimana cara melupakan, yaitu dengan ini tadi, dengan sigmoid tadi, bisa antara 0 sampai 1 keluarannya. Nilainya berapa yang kita pilih, yaitu dari proses training. Dari proses training, apakah yang di blok ini, mau di ini seberapa besar di sini, itu dari proses trainingnya. Jadi ini pada intinya adalah bisa memforget, yang kalau forget itu artinya tidak relevan, informasi sebelumnya, ini informasi sebelumnya di sini, ini kan dari kiri ke kanan, itu tidak relevan sehingga tidak diteruskan, ya tidak diteruskan. Yang kemudian yang kedua, ya tidak diteruskan tadi atau diteruskan sebagian saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah simpan, ya. Simpan artinya ditambah informasi dari sini, itu ditambahkan ke memori di sini. Ini adalah jalur memori sel di sini. Ini mengalihkan berapa, dikalikan ini sigmoid tadi 0 sampai 1, kemudian ini informasi juga yang dari T-1 ya, ini dengan nonlinearity, ini dikalikan, ditambahkan di sini. Seberapa banyak ditambahkan, ini tergantung dari sini. Ya. Yang relevan, yang tidak relevan. Mana yang tidak relevan, yang tidak, itu karena kita tahu dari proses training. Ya. Atau sebelumnya, tadi saya lupa, ini ada HT dari hidden ke hidden. Nah, ini tambahan jalur dari C, bukan H tapi C. Ini ada sel atau memori di sini. Ya, ini adalah yang store. Kemudian update. Ya, di sini diupdate memorinya. Ya, dari sini. Kemudian tadi kan ada dari sini. Misalkan kurangin atau 0 sampai 1 kan di sini. Artinya dikalikan antara 0 sampai 1. Nah, kemudian ditambah dari sini. Jadi artinya di update informasi yang dari sini, yang dari layer sebelumnya. Sel ini T-1, time step ini 1, time step yang T sini, ini diupdate. Ya, di sini jalur di sini diupdate. Ya. Karena ditambah dari sini ya, ditambah sini update. Kemudian yang berikutnya adalah get output. Ya. Get output. Get output di sini gerbang output. Ini lagi-lagi ada gerbang mirip seperti ini, gerbang. Di sini ini kemudian di sini ke bawah ya, ini ke bawah. Yang ini dari memori mau dikeluarkan, ya, dari memori mau dikeluarkan.
sebelum dikeluarkan, di sini ada non-linearity dulu. Seberapa banyak dikeluarkan tergantung dari sini. Ini antara 0 sampai 1 juga. Sebagai kerannya lah istilahnya, ini sigma itu keran ya, seperti kerannya. Ini dikalikan di sini kan 0 sampai 1 dikalikan, mau dikeluarkan. Ya, ini kan adalah output. Ya, ini dengan ini kan sama. Ini kan sebenarnya ke sini kan. Dikeluarkan baik ini ke time step berikutnya atau ke sini. Ke sini itu maksudnya kalau misalkan ini adalah kata, ini misalkan part of speech, misalkan contohnya. Ya. Jadi ini adalah gerbang yang keempat. Ya, yang katakanlah mungkin gerbangnya 3 ya. Gerbangnya adalah 1, 2, 3 dan ini tambahan tadi yang update tadi. Ya, jadi di sini ada 4 ya, ada 4 proses tambahan komputasi dengan menggunakan LSTM, menggunakan memori di sini, C di sini, sel di sini. Yang sel ini diharapkan memori untuk short, long dan short term. Ada forget, ada store, di store ke sini, ada di update di sini, kemudian di outputkan ke sini dan juga otomatis ke sini dan ke sini sama. Ke HT sama YT itu sama. Ya, ini kemudian sama seperti di multilayer perceptron, yaitu ada forward yang hitam, backward yang merah. Nah, di sini dengan adanya C, dengan ada sel di sini, yang di sini seperti lebih bebas di sini ya. Ini tidak interactive gradient flow ya di sini karena tidak ada bobot-bobotnya. Bobot itu kan tadi dari sini, dari X ke H, dari H ke H, kemudian dari Y dan dari H ke Y. Itu seperti itu. Jadi di sini yang kalau tadi menggunakan gradient descent, backpropagation. Nah, kemudian kalau jauh menggunakan chain rule dikalikan kecil 0,0 kali 0,05 kemudian lenyap. Nah, kalau di sini menggunakan C ini lebih terpelihara. Nah, ini konsep-konsep kuncinya untuk LSTM, yaitu ada state yang terpisah, yang sel tadi, yang C tadi, di mana ada di situ ada nilai-nilainya yang di maintain ya, seperti memori di sini, yang kemudian di outputkan balik lagi ke sini, dan kan akhirnya kan di outputkan mau di sini atau di sini. Kemudian menggunakan gate tadi untuk mengontrol arus informasi. Ya, arus informasi dikontrol yaitu dengan dari C tadi, sel yang memori tadi, di mana ada beberapa gates, ada forget gates, ya, yaitu gate yang menghapus ya atau melupakan informasi-informasi yang dianggap tidak relevan. Tidak relevan itu ya dari training ya, kalau misalnya kalau dicontohkan, misalkan kalau untuk kata-kata seperti tadi, misalkan fasih berbahasa yang tidak relevan itu misalkan Boston tadi, berbahasa yang Boston atau yang lain, yang lebih relevan adalah yang Perancis. Ya, kemudian store, menyimpan, artinya yang dari hidden layer sebelumnya, HT-1 itu disimpan ke hidden yang berikutnya. Kemudian tadi diupdate ya, diupdate di sini lagi, ini diupdate di sini ya. Bagaimana diupdate cell state-nya, memorinya, kemudian bagaimana dikeluarkan, di-outputkan. Output itu bisa output ke berikutnya di sini, atau juga output ke sini, sama di sini. Kemudian ada backpropagation, yang backpropagation through time, yang standar backpropagation time, tapi di sini ada uninterrupted gradient flow, yang di C tadi ya, di C yang tadi. Sehingga ini LSTM itu meminimalisir apa yang disebut dengan vanishing gradient. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, ini adalah aplikasi-aplikasi RNN. Ini ada untuk mengenerate musik. Ya, jadi kalau kita lihat
di videonya yang di MIT istilah sini, ini ada musik, misalkan musik klasik lah, musik apa, tergantung dari di trainingnya apa, misalkan gitu. Jadi inputnya itu adalah sheet musik atau not tanda baca ya, tanda musik ini apa, notasi musik, inputnya, kemudian outputnya adalah notasi yang berikutnya ya, tentunya di training menggunakan notasi musik lagu apa, kemudian bisa dibunyikan, notasi kan bisa dibunyikan. Nah, kemudian juga sentimen klasifikasi. Inputnya adalah sequence dari kata-kata, I love this class, di sequence kata-kata. Kemudian outputnya di sini, di mana outputnya itu dikeluarkan dari yang terakhir di sini, hidden layer yang terakhir. Dan yang terakhir, probabilitas apakah itu seberapa positif. Ya, ini menggunakan loss-nya, seperti ini, menggunakan cross entropy karena menggunakan probability. Dan ini kemudian ini contohnya, ya contohnya inputnya ini adalah seperti ini, atau contohnya adalah inputnya seperti ini panjang, kata 1, kata 2 dan seterusnya. Artinya kata 1, kata 2, kata 3 dan seterusnya sini. Ini adalah positif atau negatif. Ini positif atau negatif. Atau seberapa probabilitas positifnya. Kemudian machine translation, ini ada satu rangkaian kata-kata bahasa Inggris misalkan, kemudian outputnya adalah rangkaian kata-kata bahasa Perancis misalkan, di mana di sini ada istilah encoder decoder, ya. Encoder decoder artinya di sini untuk yang proses encoder, melakukan proses encoding di sini. Satu rangkaian kata di sini di encode di sini di bagian terakhir, kemudian di sini di decode jadi seperti ini ya, dimana di sini sama seperti tadi ya, kemudian karena jumlah kebetulan ini jumlahnya sama ya, ini 3 kata. Kalau seperti ini bebas, ini ada mau 3, ini 4 bisa, ini mau 3, ini mau 2 atau mau 3 juga bisa. Jadi jumlah input, kata input dengan rangkaian kata input dengan jumlah rangkaian kata output ini fleksibel. Ya, ini ada beberapa potensi yang encoder decoder di sini adalah bottleneck. Bottleneck itu artinya apa? Bottleneck itu artinya karena di encode di sini vektor kata the, vektor kata dog, vektor kata it. Kemudian dijadikan satu dengan recurrent seperti ini, jadi sebuah vektor hasil dari vektor yang ini, kalimat atau rangkaian kata ini jadi satu vektor aja, sehingga dapat dikatakan ini adalah bottleneck karena nunggu di sini, ada di sini dan di sini cuma satu saja, satu di sini. Nah kemudian slow karena tidak ada paralel, tidak bisa paralelisasi. Mengapa? Karena ini serial. Ini kan nunggu di sini. Kalau panjang, ini kata-katanya banyak. Misalkan kalau ini kata-kata ya, ini harus nunggu jalan terus di sini. Tidak bisa paralelisasi, sehingga mesin-mesin yang paralel seperti GPU tidak bisa. Jadi the ini dan seterusnya ini harus ngurut ya. Kemudian not long memory. Not long memory itu artinya yang di sini meskipun ada tadi permasalahan vanishing gradient kemudian diatasi dengan LSTM, pada kenyataannya udah membantu daripada standar RMN, tapi tetap ada kalau jauh ini masih terlupakan ya, meskipun udah lumayan dengan LSTM ya, udah lumayan dengan LSTM. Kemudian di sini ada yang sangat populer, apa disebut dengan perhatian atau attention. Di mana attention ini meminimalisir atau katakanlah mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi, ya permasalahan-permasalahan ini ya, ada bottleneck, tidak ada bisa paralelisasi, kemudian tidak bisa long memory. Di sini tadi encodingnya di sini saja, sehingga ada banyak permasalahan tadi dan termasuk recurrent. Ini menggunakan attention, artinya ini ada hubungannya nanti. Ada teknik yang ini juga bisa menjangkau di sini,
memberi perhatian, ini bisa memberi perhatian. Kata di sini, kata yang mau dihasilkan pertama kali di bahasa Perancis, kata pertama itu apa? Ini kita bukan hanya melihat hasil di sini, tapi bisa melihat di sini. Ada bisa memberi perhatian. Ya. Dan seterusnya, ini juga bisa memberi perhatian di sini, dan ini juga memberi perhatian ini, bahkan nanti lebih lanjutnya lagi antar di sini atau antar di sini juga bisa memberi perhatian atau yang disebut dengan attention. Ya. Ya, jadi attention itu adalah mekanisme di dalam neural network RNN ini yang serial sini, yang kemudian yang serial atau secara umum ya, ini tidak harus serial, terutama untuk yang serial mengatasinya bisa terasa. Ini bisa ada memori juga, memori akses memori di sini bisa mengakses ke sini. Ya, kemudian ini untuk self driving cars kalau kita jalanin ya. Kita lihat di self driving cars ya. Ini kalau tadi kata-kata ininya apa contohnya ya. Contohnya kata ininya. Contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya kata ini yang sequence itu bukan hanya rangkaian kata-kata tapi self driving cars juga itu ya. Ada kita bisa lihat di sini di video aslinya ya. Di sini kita bisa lihat ini juga sequence ya. Contoh sequence yang contoh di self driving cars ya. Contoh di self driving cars ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah trajektori, yaitu lintasan, memprediksi lintasan. Di sini ini ada mobil self driving cars, ini ada sepeda, yang merah ini adalah sepeda. Nah, sepeda ini kira-kira kita bisa memprediksi ini sepeda ya, ini sepeda. Sepeda ini dari sini, oh kira-kira dia mau ke kiri ya, ke kiri dia, karena di sini ada halangan kan. Nah, bisa memprediksi dia itu sepeda itu mau ke kiri, sehingga self driving car-nya menghindari jangan sampai ketabrak gitu ya. Jadi sequence ya bukan hanya kata-kata contohnya, tapi juga bisa self driving cars. Ini kemudian contoh yang lain, ini adalah misalkan di lingkungan, bahwa di sini ada angin, anginnya bisa kan angin itu ada sequence, bisa dia ada aliran anginnya, aliran humidity-nya dan lain-lain. Ya, kemudian ini summary-nya bahwa RNN itu cocok sebagai dasar, ya, sebagai dasar untuk pekerjaan pemodelan yang data sequence, baik sebagai di input atau output atau input dan output-nya. Kemudian model sequence itu dimodelkan menggunakan relasi yang recurrent. Recurrent itu artinya yang looping, yang berulang. Ya, kemudian RNN, training RNN itu menggunakan back propagation. Tapi back propagation-nya namanya back propagation through time, karena ada time step-nya. Kemudian untuk mengatasi salah satu kelemahan penting dari RNN, yaitu disebut vanishing gradient, itu menggunakan LSTM, yang LSTM itu adalah jenis dari sel yang gated, ada gerbang-gerbangnya, komputasi, blok komputasi, ini bisa memodelkan dependensi long term, meskipun tidak masih belum optimal. Kemudian bisa memodelkan tadi RNN itu bukan hanya untuk bahasa, tapi untuk generate text bisa, generate musik bisa, untuk klasifikasi, menjadi expression dan lain-lain. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan.